apa namanya, secara langsung ya, secara nyata gitu. Ada segitiganya atau ada gambar segitiganya, kemudian kita ukur dengan busur atau penggaris yang tentu kita pegang gitu ya, objeknya ada. Tapi sekarang karena pembelajaran jarak jauh dan sebagainya, tentu kita tidak bisa melaksanakan pengukuran secara langsung. Walaupun bisa di rumah ya, tapi kadang-kadang kan terkendala busurnya tidak ada, penggarisnya tidak ada gitu, atau belum mempersiapkan hal tersebut. Maka di sini bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu ya. Kita tetap bisa mengukur sudut pada suatu gambar segitiga, tapi menggunakan alat bantu secara digital ya. Secara digital pun bisa ternyata, jadi tidak harus objek nyata. Karena ini gambar yang bisa dijadikan dua dimensi ya. Alat ukurnya juga bisa dalam dua dimensi, tidak harus nyata. Nah, contohnya maka di sini ada nanti ada busur, ada penggaris yang bisa kalian gunakan untuk mengukur sudut ya, dan mengukur panjang dari sisi segitiga yang ada di layar ya. Masing-masing kelompok penugasannya sama. Nanti akan mengukur segitiga yang ada di gambar sini, mengukur sudutnya satu, kemudian nanti mengukur panjang sisinya. Tapi sudutnya seperti apa yang diukur itu yang akan dijelaskan gitu ya. Karena mengukur sudut juga ternyata tidak sembarangan, harus ada prosesnya dan ada cara penulisannya gitu ya. Penulisannya juga tidak sembarang. Oke. Di sini sebelum memulai pembelajarannya, kita menggali dulu informasi yang sudah Ananda peroleh sebenarnya di jenjang sebelumnya di SD SMP ya, berkaitan dengan sudut dulu. Ya. Yang jadi perasaan itu bertanya dulu, apa itu sudut? Ya, ada yang nggak bisa menjelaskan sudut itu apa? Atau sudut adalah titik-titik. Kira-kira ada nggak bisa menjelaskan dengan kalimat sendiri aja ya? Kalau mau searching boleh, tapi ya diubah bahasakan dengan kalimat. Apa, pertemuan antara dua garis. Nah, tuh. Pertemuan antara dua garis. Siapa yang jawab? Oh, saudaranya lama. Hadian. Oke, makasih Hadian. Sudut adalah pertemuan antara dua garis. Ini menurut Hadian ya. Menurut yang lain gimana? Masih ada nggak? Kalau ada dua garis bertemu, maka dia membentuk sudut. Nah, gitu kalau menurut Hadian. Kalau dilogikakan, ini garis biru, ini garis hijau, nah, bertemu dia, membentuk sudut. Di mana sudutnya? Di sini bisa kita jabarkan nanti. Menurut Hadian ya. Tapi menurut yang lain gimana? Apakah setuju atau tidak? Ustaz, Hmm, ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. bentar. Ruang antara Dua buah garis lurus yang saling berpotongan. dua buah garis ya. Ya, garis lurus Garis lurus, betul. yang berpotongan, Lurus yang saling berpotongan. saling berpotongan. Nah, kata Rehan. Sudut adalah ruang antara dua buah garis lurus yang saling berpotongan ya. Kata-kata ini ada garis, ini ada garis juga. Garis itu garis lurus ya pasti. Punya Hadian juga nih garis lurus maksudnya, pasti paham ya. Pertemuan antara dua garis, ini menurut Hadian. Kalau menurut Rehan, ruang antara dua buah garis yang saling berpotongan. Potongan ini pasti menghasilkan pertemuan ya. Pertemuannya di mana itulah yang namanya sudut ya. Secara pengertian ini dua-duanya benar, bisa diterima, tidak ada masalah gitu. Pertemuan antara dua garis lurus itu membentuk beberapa sudut bisa. Ruangnya juga termasuk ya, ruang. Nah, ini bisa nih. Di antara dua ini serah kalian mau nyebutkan yang mana, yang penting kalian sudah paham gitu ya. Syarat terbentuk sudut itu harus dia memiliki garis. Berapa garis? Boleh 2, boleh 3 dan seterusnya gitu ya. Tapi yang pasti untuk sudut sendiri itu terbentuk antara dua garis yang bertemu. Ya, bertemunya itu akan menghasilkan satu titik potong namanya ya. Mau di apapun bahasanya pasti ada garis, ada titik temunya, mereka berpotongan gitu ya. Itu akan membentuk satu sudut. Oke, ini benar, ini bisa digunakan pengertiannya ya secara bahasa. Baik, untuk berikutnya ini menggali lagi informasi. Kalian sudah mengenal yang namanya sudut lancip, siku-siku sama tumpul. Ini materi SD ya di sini. Nah, kira-kira ini bisa enggak dijelaskan benda apa yang memiliki sudut lancip, tumpul, dan siku-siku dalam kehidupan sehari-hari atau yang ada di sekitar kita? Ada enggak? Sudut itu Ustaz yang lancip, sudut pisau, Pisau, ujung lancip. pisau, Oh, ujung pisau. kita pakai gambar lah biar nampak objek. Pisau. Yang mana satu nih?
lah ya. Tapi ujungnya itu ya, ujungnya saja. Ini tata rehan. Yang ini ya, yang ujung ini ya, dilancip. Oke, ada lagi? Contoh benda yang memiliki sudut lancip. Ada? Coba yang lain, kita gali informasi dulu lah. Ini kan memang suatu yang real ya, suatu yang ada. Cuma satu. Kalau yang ini dah, siku-siku banyak nih. Meja, siku-siku. Meja belajar atau meja aja lah. Meja, oke. Belajar keset. Iya, silakan. Meja yang ini lagi kita ambil meja ya, standar. Tapi yang siku-sikunya harus dijelaskan juga yang mananya ya. Yang siku-siku itu sudutnya di sini gitu. Sudut meja ya, sudut ujung dari meja. Yang tumpul, contoh benda yang memiliki sudut tumpul. Ada? Topi petani. Topi petani. Topi apa tuh? Iya, topi petani namanya. Enggak ada. Yang ini ya. Mana nih petani? Topi jerami di sini. Nggak ada. Ya ini sih sebenarnya maksudnya ya, topi apa sih namanya? Kurang spesifik ya namanya. Topi petani Indo, Ustaz. petani Indo. Apa sih namanya? Ya, gak ada sih namanya. Topi apa namanya? Yang selain itu lah, ada lagi ya? Ini sih dia objeknya, tapi ditunjukkan orangnya jadi di sini. Ada kita taruh aja label di sini. Yang ininya ya, yang puncaknya ini gitu ya. Nah, tuh. Ini tumpul, oke, bisa. Mengapa tumpul, mengapa siku-siku, mengapa lancip, itu juga harus dijelaskan. Nah, ini mengapa disebut lancip nih tadi? Ini Rehan yang jawab ya. Alasannya apa disebut lancip nih Rehan? Itu Ustaz, Sudutnya kecil. kecil itu berapa gitu? Ya mungkin enggak di bawah 25 derajat, Ustaz. Nah ya, kalau disebutkan kurang dari ya biasanya, kurang dari 90 derajat ya, disebut dengan sudut lancip. Oke, bisa jadi 20, bisa jadi 25, banyak variasinya, yang penting dia di bawah dari 90 derajat. Satu ya. Kalau yang siku-siku, tadi siapa jawab nih, mengapa disebut dengan siku-siku, karena apa alasan? Yuk, mengapa disebut dengan siku-siku? Ada? Itu tepat 90 derajat. Tepat. Kalau simbolnya sama dengan ya, berarti nilainya wajib 90. Kalau tidak 90 maka dia bukan siku-siku. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menetapkan dia pas 90 juga ya. Kita hanya bilang mendekati atau nampak seperti berpeta gitu ya, berpeta. Itu sudah menggambarkan siku-siku. Tidak harus pas 90 ya kalau dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam pengukuran agar lebih tepatnya yang dikatakan siku-siku itu wajib pas 90 derajat ya. Kalau yang tumpul ini, satu lagi nih yang selain ini ya, ada yang kurang dari 90, ada yang lebih dari 90, ada yang pas 90, ada yang lebih dari 90. Tapi pun lebih dari 90 ini ada batasannya ya. Batasannya itu sampai 180 derajat. Ya. Lebih dari ini namanya sudut apa namanya itu? Sudut kebalikan ya namanya, atau kalau apa sih ada di istilahnya itu. Jadi sudut yang lebih dari 180 itu tidak dihitung sebagai sudut lancip, siku-siku sama tumpul lagi. Itu adalah sudut kebalikan namanya. Karena itu di luar konsep dari pengukuran pada busur ya.
Karena busur sendiri itu kan ukurannya hanya sampai 180 derajat. Nah, sampai sini cuma 180 derajat. Di luar dari situ nanti sudutnya maka termasuk sudut kebalikan namanya. Untuk lebih jelas nanti dipelajari di pertemuan berikutnya. Oke. Ini untuk materi sudut sendiri untuk hari ini gitu ya. Kita batasi materinya ini berkaitan dengan mengkonversi ya, mengkonversinya mengubah sudut yang biasanya kalian jabarkan hanya dalam bentuk derajat nanti bisa dijabarkan dalam bentuk radian ya. Jadi ini kata kuncinya derajat sama radian. Mengapa ini wajib kita ubah? Karena untuk ukuran sudut sendiri ya satuannya itu ada memiliki dua penyebutan. Ada yang menggunakan satuan derajat ya, seperti tadi yang disampaikan bahwa yang tumpul, lancip dan siku-siku itu 90 derajat misalkan ya. Kemudian di sini ada ternyata namanya satuan radian ya. Jadi ada dua penyebutan satuan pada sudut. Ada dua penyebutan ya. Yang di SD SMP kita belajar ini satuan derajat ya. Di SMA kita belajar lagi berkaitan meningkatkan lagi level pembelajarannya pada materi satuan radian ya. Ini sama sebenarnya objeknya hanya dalam penyebutan yang berbeda. Sama seperti pengukuran jarak ya. Jarak dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak penyebutannya. Ada yang menggunakan satuan kilometer ya. Ada yang menggunakan satuan mil. Itu beda itu ukurannya. Kemudian ada yang menggunakan satuan kaki ya. Misalkan ketinggian pesawat itu tidak pakai meter lagi, tapi sudah pakai satuan kaki, 500 kaki di atas permukaan gitu ya, dan sebagainya. Kalau yang misalkan di penggunaan mil sendiri itu berkaitan biasanya di masing-masing negara ya. Kalau di Indonesia dia menggunakan kilometer untuk jarak, untuk kecepatan ya, kilometer per jam. Tapi kalau di luar negeri seperti di Inggris, Prancis dan sebagainya, atau di luar ya di Eropa itu dominannya dia pakai mil. Ya, maka kecepatannya berbeda gitu. Hah? 1 inci itu berapa sentimeter? 1 inci kalau Iya. dikomakan itu tak lupa sih pastinya. Inci ya? 3 inci. Itu 0, ke meter, Ke sentimeteran. sentimeter. 0,2 atau berapa? Saya lupa ya kalau pasti. Yang pasti dia lebih kecil daripada meter. Sentimeter ya. Nah, itu nanti bisa manfaatkan ini aja, nanti searching juga bisa ya. Itu berkaitan dengan pengukuran, satuan pengukuran. Yang jelas ya seperti itu dia kondisinya gitu. Ternyata di antar negara itu banyak kondisi yang satuan dalam penyebutan ukuran itu tidak seragam ya, berbeda-beda. Maka untuk sudut sendiri, ketika kita diberikan derajat sama radian, ternyata objeknya sama gitu. Tapi beda dalam penyebutan satuannya gitu ya. Dan dalam penulisannya juga tentu berbeda gitu ya. Radian itu nanti simbolnya V radian ya seperti ini. Tapi kalau derajat pangkat 0 seperti ini ya, dibaca derajat. Oke. Jadi ini nanti akan dipahami ya, diperkuat dengan materi kita hari ini. Apa hubungan antara radian sama derajat sendiri ya? Derajat sama radian ini hubungannya adalah kebalikan ya, kebalikannya. Bukan kebalikan sih, konversinya dalam perubahan ke sudut ya, sudut. Kalau radian untuk dirubah menjadi derajat ya, maka itu satuan atau nilai radiannya dikalikan dengan 180 derajat ya. Karena di dalam pengukuran sendiri satu radian itu dihitung 180 derajat. Satu radian 180 derajat ya. Atau satu garis lurus katanya. Kalau di ini. Kalau 2 radian itu satu lingkaran penuh ya. Maka di sini terjadi kebalikan, kalau dari radian menuju derajat itu dikali 180, kalau dari derajat menuju radian ya, ini dibagi dengan 180 ya. Radian menuju derajat ini dikali. Nah, kalau derajat ke radian ini dibagi ya. Konsepnya seperti ini. Ini penulisan dalam bentuk rumus. Oke. Contohnya gimana cara mengkonversi atau merubahnya? Ya, di sini ada derajat sama radian, contohnya di bawah. Misalkan 30 derajat ini nilainya berapa radian ya. Cara merubahnya, angka 30 ini cukup kalian bagi dengan 180. Konsepnya yang ini tadi ya, yang bagi ini ya, yang bagi. Oke. Maka tugas kita ya tinggal membagikan 30 dibagi 180. Ini tidak bisa dibagikan ya. Ini memang akan berkaitan dengan penyederhanaan saja. Merubah angka yang besar menjadi lebih kecil. 30 sama 180 ini sama-sama bisa dibagi 30.
30 bagi 30 hasilnya 1. 180 dibagi 30 hasilnya 6. Maka jawabannya 1/6. Ya. Ini penggunaan konversi derajat ke radian. Cukup dibagi angka derajatnya dengan 180. Begitupun kalau 120 ya. 225 yang ada di bawah. Kalau dalam bentuk radian ke dalam derajat, ya, kebalik. Kalau tadi ini dibagi, maka ini dikali 180, ya. 3/4 dikali 180, ya. Ini cara ngalikannya, ini dulu ya, dibagi dulu ya, 180 bagi 4. Maka dapat 45 kali 3, maka jawabannya 135, gitu ya. Ini adalah cara untuk mengkonversikan. Jadi kalau yang di sini dibagi 180 ya. Kalau di sini dikali dengan 180, ya. Rad ke derajat kali derajat ke rad itu radian ya. Maka itu dibagi. Kuncinya di situ ya. Itu harus bisa di garis bawahi. Nah, untuk mengukur sendiri sudut itu dia memerlukan alat bantu ya, tidak bisa sembarangan atau tidak bisa dikira-kira. Bersama dengan panjang ya, panjang itu tidak bisa dikira-kira. Untuk lebih pastinya wajib diukur dengan alat bantu. Di sini ada 2 alat ya yang akan kita gunakan nanti pada pengerjaan kelompok. Pertama alat bantunya adalah alat bantu mengukur sudut. Ini dinamakan dengan busur ya, ada umum ya, busur. Satu lagi untuk mengukur sisi atau panjang ya. Ini dinamakan penggaris ya. Ini objeknya sudah diberikan di sini, jadi ya tidak perlu terbebani harus menyediakan di rumah gitu karena sudah ada digital. Kalau mau menghitung itu nanti butuh alat bantu ya, kalkulator bisa digunakan ya. Kalau ini kalkulator online. Ya, kalau yang bagusnya ini Desmos namanya. Cari aja di Google tuh kuncinya keywordnya kalkulator online ya. Gunanya apa nanti dia untuk membagi yang bilangan yang seperti ini. Nah, ini. Kalau ada yang masih kesulitan membagi angka seperti ini, ya gunakanlah kalkulator sebagai alat bantu ya. Tapi ya kalau bisa gunakan perhitungan manual gitu. Itu lebih melatih kita dalam berhitung. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau susah angkanya dibagi ya gunakan ini kalkulator online. Ya. Baik, di situ ada alat yang akan digunakan. Jadi di sini akan berkaitan dengan penugasan yang hari ini akan Ananda kerjakan ya. Di sini akan Ustadz contohkan apa sih yang mau dikerjakan ya. Jadi pertama di sini, ini lembar kerjanya nanti ya. Di slide ke-6 ini ada kelompok 1, tapi di sini belum ada gambarnya. Gambarnya ini akan kalian pilih nanti dari slide ke-13. Ya. Tapi di sini ada gambar sebagai contoh. Diberikan satu gambar ya. Tugas Ananda itu menghitung berapakah besar sudut A, B dan C. Ya, A, B dan C sesuai dengan perhitungan dengan busur, pusat ya. Kemudian menghitung dengan penggaris untuk mencari panjang sisinya. Tapi untuk sudut sendiri itu ada 2 buah permintaan. Pertama dalam satuan derajat, satu lagi dalam bentuk radian. Ya. Bagaimana mengubah derajat jadi radian? Tadi dia wajib dibagi dengan 180. Tapi untuk cari derajatnya ya menggunakan alat bantu ukur. Ya. Alat bantu ukur kita gunakan pertama adalah busur. Oke. Di sini Ustaz mengukur dulu. Ya kita ukurnya digital aja ya. Secara aslinya juga sama aja konsepnya gitu ya. Yang membedakannya ini tidak kita sentuh, coba bisa kita amati saja. Sama kita geser-geser ya. Ini busur nih, kita disuruh menghitung sudut A misalkan. Ya, sudut A. Sudut A berarti yang ini, ya. Sudut A tadi berdasarkan pengertiannya itu terbentuk dari 2 garis yang bertemu. Di mana dia ketemu di titik A, ya. Makanya disebut dengan sudut A. Oke. Untuk mengukur sendiri tidak boleh asal letak aja ya. Kuncinya sini ada titik tumpunya ya. Titik tumpu ini harus pas atau harus tepat diposisikan dengan titik yang akan diukur, sudut yang akan diukur. Kalau kita mengukur sudut A berarti pindahkan titik ini tumpunya ke posisi A sendiri gitu ya. Wajib berdempet di sana. Kemudian pastikan satu, garis yang warna hitam ini, garis hitam busurnya ini ya, berdempetan dengan garis pembentuk sudutnya. Kalau kita mau cari sudut A, ini harus terhubung antara sudut garis AB dan garis AC. Maka garis ini, garis busurnya sendiri wajib kita dempetkan dengan garis AB atau garis AC. Ya. Garis AB atau garis AC. Kalau di AB seperti ini contohnya. Titik tumpunya harus dempetkan. Dan ini
pas kan ya, udah pas, baru kita ngukur sudutnya. Ini pengamatan ya. Nah, ini silahkan diamati dari titik mulainya sini nih, ini titik mulainya ya, titik mulai di sini sampai ke sini, dari sini sampai sini ya, itu berapa banyak berapa besar sudutnya gitu ya, berapa besar sudutnya. Kalau di sini kan kita hitungnya bisa melihat aja ya sebenarnya, tapi ini kita hitung berdasarkan banyaknya lompatan ya. Sini 10 derajat, 20, 30, 40. Ini setengahnya nih. 40 setengah dari 10 berarti 5 kan? Berarti 40 tambah setengahnya. Berarti ini jawabannya 45 derajat. Derajat. Tolong ini dipastikan harus berdempet, ini harus sesuai dengan titik yang akan diukur ya. Titik tumpunya harus pas dengan sudutnya. Maka sudut A ini bisa kita tuliskan nilainya. Sudut A nilainya adalah 45. Nah, tuh 45 derajat ya. Ini dia cara mengukur sudut. Ini udah umum juga seharusnya gitu ya. Bisa cepat. Tapi untuk karena digital ya tentu harus dipahami dulu. Untuk sudut B sendiri ya kita dempetkan. B ini terbentuk dari garis AB dan AC. AB yang di bawah ya, AC di atas. Maka garis hitam pada busurnya itu kita dempetkan dulu dengan garis AB ya. Kemudian titik tumpunya ini juga harus pas di B. Nah, tidak boleh di sini, tidak boleh. Atau di sini tidak boleh ya, wajib pas di B. Dah pas dia, ini ternyata pas sudutnya, tapi ini kan tidak langsung bisa kita amati nih, karena mulainya dari sebelah kiri. Kalau dari kanan sana kan jelas nih dari 0 mulainya ya. Kalau dari kiri ini kan mulai dari 180. Nah, kalau kita tengok angkanya pas memang 90, tapi kita ngukurnya tetap harus berapa banyak langkahnya. Nah, dari sini ke sini 10 derajat, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai sini dia pas 90. Ya. Maka sudutnya ini adalah 90 derajat. Secara simbol juga sudah bisa ditebak ya. Sudutnya ini 90 derajat atau siku-siku. Nah, 90. Nah, ini sudut B. Sudut C di atas. Kita pindahkan dia ke atas. Ini kan ukurnya sudutnya terbentuk dari dua garis, BC sama AC. Ya, BC dan AC. Ini objek busurnya bisa kita rotasi sih, kita putar aja ya. Nah, itu. Biar dempet antara titik C dengan titik nih, titik pusat dari busurnya ya. Nah, ini pastikan garisnya juga dempet. Oke. Kalau ini kita ukur ya, berapa derajat dia dari sini ke atas. Ini 10, 20, 30, 40 setengah ya, berarti sama nih 45 derajat. Makanya dinilai atau dituliskan 45 derajat. Ya, ini cara mengukur sudut dengan menggunakan busur secara digital saja kita gunakan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita beralih ke mengisi sudut radian. Ustaz, Ah, boleh minta linknya lagi Ustaz? oh, bentar. Nah, baik. Ini ada ditanyakan berkaitan pengukuran sudut. Jadi terdapat nih 45 derajat, 90, 45. Dan ini juga wajib dipastikan jumlah ketiga sudutnya ini tidak boleh lebih dari 180. Wajib pas. Ya. Jadi 45 tambah 90 tambah 45. Ini dijumlahkan ketiga sudutnya tidak boleh lebih dari 180. Ini wajib 180 derajat. Mengapa demikian? Karena ini sudut dalam segitiga ya. Sudutnya memang sudah ditetapkan wajib 180 derajat. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau ada kekurangan berarti ada salah ukur ya. Itu cara ngecek. Kalau ada tidak sesuai dengan 180 derajat berarti ada salah ukur ya. Itu untuk mengecek apakah sudah tepat atau belum. Untuk sudut segitiga dalam satuan radian ya. Satuan radian ini kita bisa menggunakan coba kalkulator online. Ini cuma alat bantu saja ya, kita gunakan sebagai penguat saja. Kalau mau mengukurnya dengan manual ya silahkan, Ustaz tidak menutup. Ini dalam artian banyak variasinya, tergantung kalian memanfaatkan alat aja ya. 45 derajat ini kesatuan derajat. Untuk menjadikan dia radian ya, 45 itu ya, 45 derajat kita bagi dengan 180. Mengapa dibagi? Tadi konsepnya yang tadi diajarkan di rumusnya ya. 45 dibagi 180. Ini kalau disederhanakan jawabannya 1/4.
ya, 1/4. Kalau ragu dari mana 1/4 ya boleh di sini 45 dibagi 180. Nah, ini jawabannya kan 0,25 nih, kita minta pecahannya. Kalau pecahannya ini 1/4 ya, boleh kita tuliskan sini 1/4 ya. Manfaatkan aja nih alat yang sudah disediakan, jadi kan tidak ada dalam ya 1/4. Maka jawabannya di sini tuliskan jawabannya 1/4 ya, 1/4 V radian. V radian ini nama satuannya ya, satuan. Oke, bagaimana yang 90 derajat? Ya 90 berarti yang 45 nya kita ganti nih, ganti dan 90. Maka jawabannya 1/2 ya, isi sini di bawah 1/2. Tak rasa tidak susah karena alat bantu sudah banyak gitu ya. Nah, asalkan teliti saja. Ya, Bisa pecah. Itu angkanya bisa pecahan aja atau bisa koma, Ustaz? kalau bisa pecahan saja. Ya, untuk radian dia tidak pakai berkoma-koma. 0,5 tidak digunakan. Bagusnya pakai pecahan 1/2, 1/4, 3/4 dan sebagainya. Ya. Ini wajib pecahan. Walaupun jawabannya sekarang berkoma setengah, ini kan berkoma nih 0,5, tapi dijadikan pecahan jadi 1/2. Ya. Makanya Ustaz berikan kalkulator online-nya ya biar ini kalau ragu jawabannya berkoma ya bisa diubah dengan pecahan. Nah, itu lebih mudah ya. Penulisannya juga lebih rapi biasanya yang berkoma, yang pecahan ini daripada yang berkoma. Ini sudut dalam radian, ini derajatnya, ini radiannya gitu ya. Cara cari secara manual dia bagi 180, tapi kalau kesulitan gunakan alat bantu. Jadi tidak akan sulit sih seharusnya, karena alat bantu untuk sekarang sudah terlalu banyak. Tinggal kita aja memanfaatkannya gitu ya, untuk kemudahan kita masing-masing. Baik, satu lagi untuk di sini penugasannya ini panjang sisi ya. Panjang sisi ini diminta. Mengapa ini diminta? Karena nanti berkaitan sama trigono. Itu trigono bukan cuma sisi saja, bukan cuma sudut saja, tapi dia berkaitan sama sisi. Ini dipastikan panjang sisinya ini untuk mencari AB, panjang sisi AB ya. Berarti kan pastikan penggarisnya dengan garis AB sendiri. Kalau kurang nampak bisa di zoom. Garis dari A ke B ini ya, kita dempetkan penggarisnya, ini bisa diukur ya. Dipastikan dimulai dari 0, dari A nya dulu ke B. Nah, ini berapa nih kalau dia mati? Kira-kira berapa nilai di sini? Pas di garis sini ya. Ini berapa nilai? Hah? Loh, jangan dipindahin. 9,4. 9,4 ya. Ini jangan dipindahin, jangan digeser ya. Kalau digeser nanti belum. 9,4. Oke, maka panjang sisi A itu adalah 9,4. Di sini. Kalau ini memang berkoma, nggak masalah 9,4. Ya, karena satuan dalam sentimeter ya bisa berkoma. Ini kan satu garis ini koma 1, 2 ya. Ini ada 4 garis lebih, berarti dia koma 4. Dan ini juga tolong dipastikan yang namanya garis segitiganya ini jangan diperbesar, jangan diperkecil ya. Karena untuk panjang sisi ketika kita lakukan perbesaran atau pengecilan, dia akan berubah ya. Dia akan berubah. Ini kalau diperbesar nih objeknya, tentu dia panjangnya juga akan bertambah nih. Misalkan nih Ustaz tarik, nah itu akan 9,4 lagi ya, akan berubah jadi 10,5. Makanya jangan dirubah-ubah kalau panjangnya. Kalau gambar segitiga ditetapkan demikian ya segitulah gitu ya. Kalau untuk sudut sendiri itu ternyata sudut ya, kalau kita ubah ukurannya ya, objeknya diperkecil ataupun diperbesar, dia tidak mengalami perubahan. Kalau sudut ya, ini sebagai sifat juga, jadi ini bisa diamati. Sudut ini kalau diukur dengan cara biasa tadi kan 45 nih. Tapi ketika kita ukur dia, kita perkecil objeknya ya, kita perkecil begitu. Kita perkecil, kita ukur juga dengan busur yang sama, busur yang besar yang tidak ada berubah ya. Ini sudutnya juga 45 ya, jadi B ke C ini sama nih, sudutnya 45. Sini ya pembuktian ini. Nah, ini sudut sini ya, ini sudut sini. Ini kan pas dia ketemu di C, nilainya di sini ya. Ini objeknya sudah diperkecil tapi sudutnya tetap ya. Jadi sudut dia tidak akan terpengaruh oleh ukuran. Sudut itu pasti dia tetap, maupun objeknya kecil atau besar pasti dia tetap. Ya, kalau sudut dia tidak akan berubah. Tapi kalau dia sisi itu akan berubah ya, tergantung dari perbesaran atau perkecilan objeknya, panjangnya ya. Maka kalau bisa nih untuk objeknya jangan sampai disentuh lah gitu. Biarkan saja di posisi di situ, kemudian panjangnya juga jangan sampai diperbesar atau diperkecil. Kalau diperbesar perkecil nanti berubah ya dari ketetapan yang diinginkan gitu.
sesuai dengan panjang yang dijadikan kunci jawaban. Oke, untuk BC demikian juga ya, bisa dicari ya, pindahkan aja penggarisnya ke kiri, ke kanan. Nah, tapi dimiringkan gitu, diukur. Untuk AC sendiri ya itu dimiringkan penggarisnya. Nah, ini dipaskan ya, dipaskan dengan garis yang ditanya. Nah, itu. Silahkan di zoom untuk mencari berapa nilainya ya. Jadi seperti ini yang akan kalian kerjakan. Ini bisa digeser-geser. Di HP juga bisa ya, tetap di zoom tapi untuk biar lebih jelas. Oke. Ini ada waktu 15 menit untuk start, akan menetapkan kelompok dulu pertama ya. Di sini ada banyak slide ya. Jadi nanti akan berbeda-beda objeknya. Pertama Ustaz tetapkan kelompok dulu. Sini sudah hadir 17 kurang 3 berarti 14. 14 kita bagi berapa ya? 14 4 kali 4 kelompok. 3 kelompok lah yang hadir ya, 3 kelompok. Ada yang 2 akun enggak? Enggak ya. Ya, ini kita bagi 3 kelompok saja, 3 kelompok. Kalau 3 kali 4 berarti 12, ada 2 orang lagi. 4 kelompok lah, 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Nanti yang yang kelompok lainnya akan digabungkan dengan siswa yang tidak hadir. Ya. Ustaz, karena ada 2 akun Ustaz. Oh, 2 akun. Berarti ini 13 ya. Benar ya? Lagi untuk Satu lagi komputer ya? Iya. Oke, ya baik. Jadi ini start kelompokkan ya, sesuai dengan yang hadir 1. Berarti ada 13 siswa yang akan dimasukkan ke sini. Kita bagi dari ini aja, jadi 3 kelompok aja lah. Ada 1 kelompok yang jumlah siswanya 5 ya. Tugasnya di sini Ananda akan diberikan penugasan ini mengisi LKPD-nya ya. LKPD yang ada di Jamboard sendiri. Untuk kelompok 1 nih Ustaz isi berdasarkan tadi abjad saja. Bentar. Yang pertama, dari Kadir aja ya. Tadi pertama hadir siapa gitu ya. Ini dari Andi dulu. Andi ini kelompok 1 di Syarul. Kemudian Rehan. Berikutnya Hadian. Ahmad. Nah, ini kelompok 1 ya. Untuk kelompok 2 berarti mulai dari Abid Mahmudin Putra. Abid Mahmudin Putra Gatfandi. Berikutnya Muhammad Sofyan sama Atar. Muhammad Atar dan Sofyan. Kelompok 3 sampai Atar ya. Rifki Fauzan Noval. Rifki Zul sama Fauzan Noval. 2 lagi Rafiki Habib. Yang belum masuk Sasalim ya. Sasalim gabung di kelompok ketiga aja ya. Jadi ini 5. Sasalim. Oke. Ya. Ini kelompoknya sudah Ustaz bagi. Kelompok 1 Andi Sofyan, Andi Sarul, Rehan, Hadian, Ahmad, kemudian Abid, Putra. Ini kelompok 2 ya. Abid, Putra, Atar, Sofyan. Kelompok 3 Rifki Zulhasmi, Fauzan, Rafiki Habib sama Sasalim ya. Nanti yang siswa yang terkendala tidak bergabung ya itu di kelompok keempat dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang sudah dapat kelompok ya, penugasannya sendiri nih langkah pengerjaannya ya. Siswa mengisi lembar kerja sesuai kelompoknya masing-masing. Tadi ditetapkan kelompoknya, satu kelompok ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Masing-masing kelompok memilih satu gambar segitiga yang ditetapkan pada slide ke-13 ya. Jadi nanti perhatikan slide ke-13 itu ada beberapa segitiga, kalian bebas memilih slide yang segitiga yang mana yang akan kalian ukur ya. Jadi akan bervariasi ya, kalau bisa beda-beda semuanya ya. Di slide ke-13 Ustaz, ya. mengukurnya macam apa Ustaz? Cara Ya. mengukurnya itu Kayak maksudnya tadi. itu dia maksudnya itu
ukur di mana ukurnya? Ngukurnya di mana? Langsung di jambornya aja. Menjambor. Iya, jadi bukan ngukur apa lagi ya, ngukur asli lagi, tapi memang digital kita ngukur. Ya. Jadi Emang ini bisa dipindah? bisa, ini di copy aja. Kalau di HP dia duplikat ya, duplikat terus digeser ke sana ke kiri gitu. Tapi kalau di komputer nih pakai Ctrl C aja. Ctrl C habis itu pastikan di slide kelompoknya gitu ya. Kayak Kalau contoh di HP misalkan, Ustaz? kalau di Kalau HP di HP. bisa diduplikat dulu ya, duplikat terus nih digeser objeknya. Oh, oke, Di Ustaz. objek ke slide kelompoknya gitu ya. Oh, ya, Kalau Ustaz. mau kalau sulit mungkin bisa nanti Ustadz yang bantu kopikan. Nah, misalkan nih nanti kelompok 1 ngambil nomor 5, Ustadz Ctrl C, Ustadz pindahkan di kelompok 1 misalkan ya. Nah, taruh objeknya di sini, pastikan. Nah, ini dia. Ini gambar yang di rotasi lagi ya. Yang demikian ya udah seperti inilah bentuknya gitu. Jangan digeser, jangan diputar gitu ya. Kalau diputar nanti dia berbeda lagi. Jangan diperbesar dan diperkecil ya, karena nanti kan panjangnya akan berubah gitu, kalau dia digeser ya. Jadi biarkan ya objeknya sini, cuma dipindahkan posisinya saja ya, dirapikan. Kemudian ini diukur, nih ambil busurnya. Ini kalau dia teripet sini, ordernya diubah dulu ya. Bring to forward. Nah, sehingga dia menimpa. Oke. Silahkan diukur secara digital ya. Ini kalau mengukur yang segitiga yang kelima. Tapi nanti bebas kalian yang memilih, dia diskusikan secara kelompok. Ya. Di kelompoknya sudah dibagi, tadi petunjuknya. Pilih tadi salah satu segitiga di slide ke-13, kemudian di copy ke lembar kerja masing-masing ya. Setiap kelompok mengisi semua ukuran sudut suatu segitiga. Berarti ada 3 sudut ABC ya. Ada sudut ABC, tapi dalam satuannya ada 2 buah, derajat dan radian. Untuk derajat itu cara mencarinya dengan tadi menghitung menggunakan busur ya. Langsung di jambornya juga. Jadi tak perlu digambarkan lagi ke buku ya, tidak perlu. Kadang lama aja sebenarnya mau bazir kadang waktu kalian, karena objeknya sudah ada gitu ya, gambarnya sudah ada. Untuk radian sendiri itu merubahnya atau mengukurnya dengan cara membagikan angka yang tadi yang derajat dengan angka 180 derajat ya. Misalkan ketemu jawabannya 60 derajat, untuk radian sendiri berarti tinggal 60 dibagi 180. Kalau sulit kalkulator ada di sini. Nah, ya kalau misalkan jawabannya nggak bulat, misalkan 87, nah, dibagi 180, jawabannya 29/60 ya. Ini dalam bentuk radiannya gitu ya. Jadi saya rasa tidak sulit. Untuk mengukurnya juga sudah banyak alat yang tersedia gitu ya. Kemudian masing-masing kelompok ini nanti akan mempresentasikan hasilnya. Ini karena presentasi karena waktunya juga saya rasa tidak cukup gitu ya. Untuk presentasi ini nanti hasilnya akan dipresentasikan di pekan berikutnya saja gitu ya, karena waktu cuma 8 menit lagi. Ya, jadi yang sekarang untuk penugasan itu kalian adalah mengisi LKPD sesuai kelompoknya masing-masing. Atau ini mau ditetapkan aja kelompok 1 gambar segitiga yang mana gitu. Atau kelompok masing-masing ditetapkan. Terserah. Nah, terserah. Atau saja ya, tetapkan ya. Biar nggak ada yang sama gitu ya. Biar semuanya bervariasi. Oke. Kelompok 1 yang ini gambar kedua. Ini biar mudah memindahkannya. Ini jangan diperbesar objeknya ya. Objeknya seperti ini ya, seperti ini. Kalian tinggal mengisi yang ada di kotak 3 kotak lainnya ya. Sudut dalam derajat, radian sama panjang sisi. Silahkan gunakan ini objek penggaris sama busur nih. Ya, ini kelompok 1 udah gambar yang kedua. Kelompok kedua gambar yang mana? Dari Abid Putra Atar Sofian. Gambar yang ini ya, ke-6 setuju? Bisa ya? Yang ke-6, oke, stop aja nih. Gambar yang ke-6, kelompok kedua. Ini dipilih yang besar ya, biar lebih mudah mengukurnya. Ini tak usah diperbesar, tak usah diperkecil ya. Ukurannya demikian ya. Oke ya, baik nih langsung diukur gitu ya. Ini biar bisa diukur nih, start ke belakang kan. Oke. Kemudian kelompok 3 satu lagi. Kelompok 3. Tetapkan aja yang satu. Ini gambar ketiga ya, biar bervariasi. Jadi nggak ada yang sama satu kelompok. Gambar ketiga. Keempat. Gambar keempat. Ya.
Nah, silahkan nih diukur sudutnya, kemudian satu lagi panjang sisinya ya. Gunakan alat bantu yang sudah ada sini. Dan alat bantu yang diperbesar-diperkecil juga ya. Kalau bisa ya ukurannya demikian gitu. Silahkan di zoom. Nah tuh, kelompok 1 udah mulai saling mengisi ya. Jadi ada satu yang ngisi tentang sudut derajat, ada yang radian, ada yang sisi. Karena ini bisa dipindahkan langsung. Terutama yang pakai komputer ini lebih mudah sih seharusnya. Kalau ada pertanyaan, masih ragu penugasan seperti apa, silahkan tanyakan dulu ya. Karena nanti akan dipresentasikan untuk pengambilan nilai kelompok. Ya, jadi kelompok yang tepat menghitungnya satu, kemudian mempresentasikan dengan benar juga ya. Pengukurannya juga benar, maka nanti akan diberikan nilai maksimal. Ya, nilai maksimal. Ini saling membantu sama kawannya, siapa yang ngisi, siapa yang menghitung sudut, siapa yang menghitung radiannya, siapa yang menghitung panjang sisi. Hah? Ini absen kalau bisa diisi ya, yang belum isi absen classroom baru 9. Kita ada 13 tadi. Belum, tapi sudah hadir. Atar Muhammad belum ngisi. Rafiki belum ngisi, Rehan belum. Kemudian siapa lagi? Habib ya belum ya. Silakan diisi. Karena udah barusan Ya. Dan itu mau direkap. Oke, di kelompok 2 dan di sini sudut A-nya 40 derajat. Ya. 40 derajat. Lihat. Lihat. Oh. Ini sih laporannya. Dia pelaksanaan yang ini kan selama Januari sampai sekarang gitu. Iya, apa itu? Ini Jadi nanti pertanyaannya apa? nggak tahu sih kalau pertanyaan. Kalau perkaitannya pertanyaannya ya ini sih biasanya kalau kepala sekolah kan tidak proses progresnya gitu. Ya itu makanya anak kan nggak tahu nih apa progresnya. Ya ini kalau yang anak kerjakan untuk sekarang melaksanakan refleksi pembelajaran rutin gitu, sama bagi yang pemetaan itu kebutuhan atau merdeka belajar pada guru masing-masing yang baru dilaksanakan gitu, karena baru 2 pekan bisa langsung dilaksanakan pendamping. Kalau nanti intinya belum berpengaruh besar itu aja nggak apa-apa kan? Iya, belum terlalu luas gitu ya, lebih ke individu masing-masing guru aja. Hah? Lebih kepada individu guru masing-masing gitu kan. Ya, sudah masuk ke masing-masing guru memangnya? Belum luas ya, masih 3 guru 2 guru. Siapa? Kemarin Kak Rizky sama Ustaz Rafi, Ustaz Budi, tapi ya konsultasi bicara gitu aja, praktik baik gitu ya. Intinya kesimpulannya belum berpengaruh ya. Ya kalau berpengaruh Artinya keberadaan Ustaz Enda sebagai guru penggerak yang mengikuti program-program guru penggerak itu belum berpengaruh besar terhadap perubahan kompetensi guru di Imam Syafi'i gitulah ya. Tapi sudah memulai itu Sudah memulai ya, cuman belum nampak iya. hasil yang jelas yang nyata kan nyata. karena memang baru memulai gitu kan. Oke. Ya. Iya. Oke, baik. Ini sambil isi ya. Sekarang 8:59.
karena waktunya udah habis juga. Ini jangan diisi dengan cara ditulis, diketik ya. 65 diketik aja di sini. Ini siapa yang tulis pakai? Bisa bantu nih. 65. Ustad, sorry Ustad, di HP Anda nggak Nah. nampak cara nulisnya Ustad. Yang Di- gambar teks itu Ustad. Nggak ada. Diklik ini bisa nggak? Select terus dimasukkan. Nggak mau ya? Tanda panah terus diklik teksnya ini. Nggak mau. Duplikat sama itu Ustad di delete terus Nggak di bisa. Oh iya. Di HP nggak mau ya. Boleh tulis aja, tulis aja. Nanti kalau apa nanti biar Ustaz bantu rapikan. Ini yang pakai komputer sih biasa yang pakai teks. Tapi nanti kita rapikan sama-sama ya. Ini sekarang kan masih acak-acakan. Karena nanti dipresentasikan tentu harus lebih rapi lagi sih. Oke. Baik, ini udah jam 9 juga. Jadi ini Ustaz harapkan dikerjakan bisa di ini ya, di luar jam belajar mungkin. Ini dalam penugasan 1 pekan rencananya. Di pekan ke depan intinya gini, semuanya sudah terisi gitu ya. Semua terisi. Kemudian nanti bisa kalian jabarkan secara berkelompok. Hasil pengukuran kelompok kami dalam bentuk segitiga ini adalah demikian gitu ya. Lebih ke sana saja arah. Dan ini tolong dipastikan diselesaikan karena nanti berkaitan dengan nilai perkelompoknya masing-masing gitu ya. Kelompoknya masing-masing. Kalau kelompoknya belum tuntas, ada satu yang belum terisi, nanti semuanya akan terkena pengaruhnya gitu. Penilaiannya tidak maksimal. Oke, ini saling ingatkan sama kawannya aja ya. Kalau ada masih yang belum selesaikan ya diselesaikan. Atau kalau ragu ya silahkan berdiskusi dengan temannya masing-masing. Baik, mungkin demikian untuk pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan di luar jam pelajaran ya. Saya harapkan kalian mengerjakannya dalam 1 pekan itu sudah terisi. Di pekan ke depan nanti kita akan menindaklanjuti hasilnya gitu ya. Untuk pembelajaran ini saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan berkaitan sama tugas ya silahkan di konsultasi melalui WhatsApp aja ya di luar jam pembelajaran, tidak masalah. Oke, demikian pembelajaran ini, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sebelum kita tutup pembelajarannya, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.